Kalau nanti ketemu Kiai Sufi, Mbak, jenengan Kiai Sufi kok. Santrinya kata sebetulnya ngalim, mana kata sebetulnya jadi. Ini tak dunga nih kanti, kurang pati jadi. Gak usah kena Kiai ngalim, misalnya tidak mana bodoh. Nara pati ngalim, terus yang pasaran, yang jalan-jalan. Itu Islam yang tidak peta. Tidak masuk akal, macam. Lu sampai saya jujur bahwa yang mengawal hidayat, kan yura mungkin dia isa gede nih Mbak Mukir, Mbak Dimyati mulang kesolatan, mulang mengcarani sholat. Uang nganti mondok nih Mbak Nawawi, mondok nih Kiai Memun, Kiai gede, gue nak mesti sholat itu sendiri. Dari misalnya konti, apa santri-santri saya ada ngalim tenanan. Gara-gara akeh santri apa ngalim tenanan kan dakwah ning sesi sing ngene-ngene iki. Mulane kula niku karo mantu, kula alhamdulillah, kula niku wong ngalim sing gampang hormat teng tiang rapati ngalim. Mergo tak anggap hikmahnya gede. Cara bahasa ekonominya menyentuh ke bawah, paham ya? Nah, sebelum ngalim nomor akan tingkah. Pria punya sulir. Oh, ini kakek ngalim us. Pendidikannya untuk dinti. Akhirnya bojo untuk dinti, dakwah untuk dinti, hitung-hitungannya semacam-macam. Jadi, itu gedeng. Orang Islam itu gedeng, tapi apik. Jadi, rapati ngalim kadang itu apik. Tapi, itu mau gara-gara rapati ngalim, akhirnya menyentuh lapisan apa? Anggap aja ngoten niku jadi takrosian to aku anggap aja apik. Sembok ora mesti wae intine ya rajin tak urip dulu. Kadang gedeng apik disenengi elek. Lima ini nafsi karena condongnya nafsu ila syahwat al mujibah li halaki wa nufuri an taklifan. Kulo nanti tanglet. Gus, cawe itu rata-rata materi. Apik materi aja. Nabi malah apik materi nang BTS, tapi gua BTS materi gelem ngono nak 5 juta, malah zina ora pati akeh. Malah nak gak materi saya gelem malah repot. Lagi. Jadi hikmahnya gede. Umpama wedok ora materi, BTS gak malah repot. Tukang becak iso zina. Nggih mboten. Wong kere iso. Lho, gara-gara materi, tarife 10.000, 20.000 iso ngirangi wong zina nganti 50%. Umpama gak materi, men piye? Artinya kan karena faktor gak zina, kebanyakan masyarakat itu kan gak karena Allah. Syukur-syukur gak zinanya karena Allah berarti selesai kan. Sehingga zinanya gak krono kuat gak bayar. Kados wong Jakarta sing wong nakal tapi tugasnya satpam, tapi mentalnya itu nakal. Artinya dia ada meninggalkan zina tidak karena Allah. Gak gelem gak zina dengan wanita-wanita penghibur tenggota itu faktornya mergo larang mu krono di Allah. Wedi orang krono Jawa kan faktore, mergo larang tarife penghibur ning Jakarta. Iku sunatullah. Jadi mulai dari Imam Ghazali, manusia itu dipaksa ninggal mungkar. Sajane Allah itu punya cara banyak untuk maksa manusia ninggal mungkar. Sajane enak. Hanya manusia wedan kabeh. Pengajian juga bayar. Iku ora ono sing teko. Maksiat bayar teko. Sajane maksiat bayar kabeh. Justru karena bayar, itu artinya potensi mung ra teko kudune kan rendah. Sampai nikah kan bayar. Dengan BTS kelas kota sing ayu bayar. Kudune dengan bayar malah maslahat. Artinya maslahat ora kok zero halal gak. Artinya kan terus malah angel gitu loh, maksiat membayar barang gitu. Sulit gitu. Dasar wong ora bener ngajian bayar ra teko sing maksiat bayar teko. Iku sesate sesat. Mulane bener pangeran mangkel tenan wong sira. Kurang ajar maksudnya. Wis bayar kok teko, sing ngajian ra bayar. Ra teko. Lha nggih, dadi akeh kejadian sing dikersakno Allah menyen ngoten. Jadi tapi yang manusia gak roh hikmah ya. Jadi malah saya artinya. Nah nggih sampean dua ini bayar, nggih, dua biskop bayar. Neglak bayar. Kudune sampean mikire bayar kudune wae. Artinya justru karena bayar kudune peminatnya sithik kan angel kok repot. Untuk orang Mustafa mondok bayar di soal. Kudune masih bayar iku bagus, mergo apa kan? Sulit dadine. Jadi manusia cara berpikir. Jadi sajane akeh. Bahwa kurhendakum wa anta krosian wa khairulakum wa anta fibusan wa syarrun. Lane kula percaya ulama tenan yang hikam nak komentarnya. Allah itu dua sisi yang baik semua. Kue kadang ini ukuran wong soleh, tapi cuma hikam nganggo standar podo-podo. Misalnya wong soleh wonten tipikal sing seneng wong. Gara-gara tipikal seneng wong, kamu bisa muamalah bil khairi ma umati Muhammad. Kayak kula misalnya tipikal seneng kumpul dengan maslahat iso ngaji iso guyon. Nah lagi rasa seneng wong, anggap aja makhluk itu istikhas. Maknanya kita asing dengan makhluk nikmati Allah.
Jadi intinya hikam berpesan, mungkin nak lagi kumpul wong ya anggap baik dalam dakwah. Nak lagi rasa seneng wong anggap baik jadi tajrid menikmati Allah. Nah, tapi dasar menurut orang bener kumpul wong yang berkoro material. Lagi ra kumpul wong krono putar. Nanti Allah aku silang asline ini zaman ada. Dan adanya kumpul wong itu kan krono objek dakwah, artinya proses ya sudah badan. Nak ra kumpul wong faktor istinas bila dan karena lagi rasik kumpul wong nikmati Allah. Tapi dasar manusia, anggere gak kumpul wong faktornya lagi kuper. Kuper ora seneng kumpul wong, tapi ora krana nikmati Allah. Berundang-berundang dhewean ning kamar tapi ora krana nikmati Allah, kumangkel ae, kumangkel. Sumpah lagi. Ora krana nikmati Allah. Repot nek ngono wis. Ngaji sing tenanan. Artinya ilmu terus mesti ini. Wawa kuti Allah ya alamu pirsa sapa wa antum tisira kabeh ulata. Jadi gak apa-apa ora apa-apa. Yen cara wawa ya alamu antum. Itu termasuk rusak dunya gara-gara ulama takok ya apa wae iku jawab. Padahal ajane gak ora apa-apa. Justru karena lo jawab iku terus akhirnya akeh fatwa sing dulu waduh. Akeh fatwa sing menyesatkan. Ya selalu nak anisariul haram takok sapa akeh ing sira anisariul haram saking sariul haram. Bagi talin dan perang, tegese kita talin, tegese perang di dalam Syaril Haram. Hukumnya perang di Syaril Haram. Ucap sirah Muhammad kita talin fihi kabir. Kita talin te perang di dalam Syaril Haram kabirun dosane gede. Tapi yo wasodun, utawi ngalang-alangi. Ansabilillah sange dalane Allah. Wa kufronan ngafiri bihi kelawan Allah. Wal Masjidil Haram lan merangi Masjidil Haram. Manane nyegah wong sangka ning Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli lan musir penduduk haram ini sanging haram wahum te ahli wa nabi ibu akbar luwih gede intam itu wong Mekah itu nakalan ya wong Mekah nakalan jadi nak nantang nabi perang ning wulan haram mereka wong Islam merawani perang ning wulan dari Allah sak elek-eleke perang ning wulan haram luwih elek kafir ngusir wong sangka Mekah jadi intinya ngene Syarif Haram gak penting luwih elek menawa iku napa kiat-kiat nopo proses-proses ngalang-alangi saka dalane apa. Kulo yo mikir Armanto, mulane kulo sering ngomong teng Lukman. Dadi nak cara Allah niku kan statistik. Sesuatu itu dihitung, dianggap semuanya itu peristiwa. Nak cara manusia itu psikologis, kejiwaan. Iku sing dadekno termasuk hampir mayoritas pakar-pakar muslim terutama sing orientalis sing modern utawa kiai-kiai model Mustafa. Itu rusak. Mergo Islam didelok ke rasa karo orang yang statistik. Misalnya kayak ngeten. Ketika periode humanistik, ini kan kuat ya, orang pakai humanistik, orang pakai kerukunan antar umat beragama. Terus kita memberi hak-hak kebebasan individu. Termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan. Kawin lawan jenis, sejenis. Cara berpakaian yang nutupi aurat, karena nutupi aurat umumnya gaya apa? Bebas, liberalisme. Ini aku buatan dihitung ngambil statistik. Jadi misalnya kalau ngeten, wong Islam roh tsunami pun kuatir. Bagaimana mungkin Aceh yang mayoritas Muslim malah kena tsunami dengan kematian tingkat kematian sekian 100 juta. Terus sama. Terus ketika dihitung pakai psikologis lagi. Santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu kan. Jadi hal-hal psikologis, perasaan yang Mekah. Jadi perang di Syarif Haram itu berat sekali. Mereka agak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap besar. Padahal itu statistik. Artinya ngeten nih. Kalau baleni malih. Kalau nanti mau tentang laporan Polri. Kecelakaan per tahun sekian itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang jajah Indonesia bahkan saat Belanda. Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan di Indonesia sekitar 10 tahun itu ngalah-ngalahi saat nenek moyang kita dibantai Jepang, dibantai Belanda. Intinya lebih ngeri ketimbang kejahatan perang jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai nak mau statistik jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena free sex karena apa itu sekian. Tapi uang nak ambil psikologis terus ngitungnya ini kalau mata kamu supaya mulai kok sampai lama wajib belajar. Sampai duit tongkong lah.
Sampai kebetulan tipikal orang humanis, orang-orang yang pro kemanusiaan. Dia menah, wong uripe kok zina. Dia menah uripe kok riba. Dia menah uripe kok buruh Cina. Kita ini dong. Artinya dong terus akan-akan umpama cah iku ora dadi WTS ora iso mangan tenan. Apa meneh sampean urip di Jakarta kan kelihatan sekali sampean wawancara teng Kali Adem iki, wawancara teng LaTV sing Jakarta underground rata-rata kan pakai alasan ekonomi, gimana lagi tidak dapat pekerjaan. Untuk terus tapi ironisnya gini, Allah itu menunjukkan bolak-balik Kang Romanto, Kang Mustafa. Data statistik tentang PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti AIDS yang karena free sex itu tidak kalah banyaknya, dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang ngeri sekali. Tapi dasar manusia sesat, fakta HIV, virus AIDS dan sebagainya ini tidak menjadikan mereka berkomitmen zina di stop. Tapi mau diikhtiari ya pakai kondom. Jadi bukti pangeran ora-ora itu. Berbalik. Jadi fakta-fakta HIV AIDS yang mereka jelas-jelas sepakat karena free sex, karena pergaulan bebas ya gitu. Itu nak cara hukum Islam kan jelas. Ada zina gambarnya AIDS. Tapi orang modern cara berpikir gak gitu. HIV itu diusahakan cari obatnya, sampai sekarang gak ketemu obatnya. Tapi diikhtiari sebab musababnya dihilangkan. Tapi dihilangkannya orang zina nih, jadi aku nggak bawa kondom. Artinya ngeten, yang lebih menjadikan mereka trauma terhadap seks bebas itu HIV. Tidak takwa pada Allah. Andaikan karena takwa sama Allah kan selesai. Ya tidak perlu kondom, nggak perlu zina. Kagak perlu kondom, buatin apa? Buatin zina kan aman, namanya nurah zina sih. Jadi artinya ngeten, kalau buatan balen ini kan panjang istihad. Kalau kan diterang cara Allah kan, lalakum tatafakkaruna dunya wal akhirah. Jadi urusan agama ini urusan istihad. Jadi urusan istihad ini ngoten Kang Romanto. Jadi panjang repot. Jadi tauhid itu pun rusak ya gara-gara ngeten iki. Panjang wangan, terang ngeten iki angel besikut. Jadi nak dipikir gak? Nah statistik kan jelas, kasus BBM gitu pemerintah. Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan, terutama di Jakarta yang premium. Mau diganti tiap Ahad khusus minggu itu mau hanya disetoki pertama. Itu bisa menghemat per bulan itu sekitar hampir 7 triliun. Oh hitungannya sudah triliun, tidak miliar. Jadi kan empun istihad itu ruwet. Jadi kayak ngeten. BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau nak larang uang nak gak penting kan laku-laku. Tapi dengan dibuat larang harga-harga lain melambung. Cara istihad bener bunyi. Padahal kode sekali BBM dikai murah. Rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Misalnya orang penting lah Romanto melaku-melaku, Bahak melaku-melaku. Akhirnya banyak uang tersedot bayar BBM. Orang butuh beras orang konsumsi. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, top dua efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah bomo ya Pak meniku Kang Mustafa. Wong Islam kalau berpolitik potensi ngendhalekno negara dengan arti iso nyuasanano Islami dalam konteks Indonesia. Tapi dibalik juga bisa dengan berpolitik maka menghalalkan segala cara Islami lah. Semua jadi malah nih kalau ngeleng orang Mustafa gitu kan. Ujungnya istihad itu masalah-masalah sing gak ngarah jadi jelas suami karo mantu. Orang ngarah jadi jelas. Itu kali kalau ada santri iso wae kula ndonga muga santri ora pati ngalim biar Islam di mana. Tapi nanti pikir nah pati ngalim kadang nak fatwa terus bandel tuh. Iya. Potensi rapati ngalim fatwane kan gak tahqiq. Tapi potensi ngalim banget manjen ora menyentuh lapisan bawah tenan. Sampai iso takokno wong kampung iki sing isane salat muga diwari batin. Berarti faktor diwari Mustafa Fadil itu tak munafik. Aja ini nyebut jeneng ngaji rapi, tapi ini ben tahqiq ya orang rasanya elek. Nggih betul. Nggih jenenge wong kampung latihan sholat atau wong abangan pertama untuk ide lewat kiai-kiai sing gak sukses dadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus. Artinya istihad terus sampai saiki di kiai di santri. Istihad tem mbok ngalimno kabeh apa ora ngalimno kabeh. Akhirnya istihad tetep. Setengah alim setengah ora. Tetap istihad jadi tidak bisa. Jadi dalam masalah-masalah istihadiyah
Lele istiadat itu sing nakalan wae. Misalnya pondok gede di soal, SPP pondok, SPP ra kelas, pondok cilik, pondok ora maju lele, kok munafik kabeh di soal. Nakalan iki dolem, kok kabeh napa di soal. Pamela sama, jadi wong musyrik Arab itu nak ono perang di Syaril Haram nyual Muhammad tuh piye, jare ngurmati Syaril Haram kok perang Syaril Haram. Tapi ketika gak Syaril Haram mereka telah melakukan sodun an sabilillah wa kufur. Paham ya? Jadi masalah-masalah istihad ya, masalah sing riskan. Itu kalau orang kiai ditakoi. Ini bisa nyata karo mantan. Pak Kiai, sampai setuju lokalisasi WTS enggak? Di tempat WTS itu dijadikan satu, misalnya tengkali adem, nopo kota Kembang. Kiai ras setuju bukan satu. Karena fakta sosial orang zina itu banyak, WTS itu banyak. Kalau nggak dirumahkan di satu tempat, itu nanti malah di mana-mana ada, dan itu mengganggu ketenangan keluarga. Itu di Jakarta rata-rata kiai setuju. Nih lokalisasi alasan orang setuju WTS itu. Karena kalau nggak diberi tempat malah di jalan-jalan, ganggu rumah tangga di mana-mana ada. Tapi sekali diberi tempat, syaratnya harus benar-benar sekali nggak di tempat itu harus hidup. Masalah istilah tak repot. Artosipun memang kalau nggak diberi tempat, riskannya kan di mana-mana ada. Paham nggak Mustafa? Orang kok ngalalo zina buatan di mana-mana ada. Tapi dasar maling nggak artosipun para cukong-cukong zina itu sebenarnya germo-germo dasar maling. Ketika kiai setuju lokalisasi dengan arti di lokalisasi artinya yang zina hanya boleh di tempat itu. Artinya yang liane boleh diciduk terus dasar pikiran komplek ini doleh Pak Kiai. Pikirannya Pak Kiai kalau tahu zina kan repot. Lu sampai jadi kiai bingung, itu bingung. Lah sampai Nabi memupus min asli, panjen zina ora oleh total boten saged ngerti fakta itu tidak bisa dihilangkan. Sampai piye jadi misalnya jadi tokoh yang harus ngambil sikap. Kan menghilangkan min asli hiarnya, menghilangkan total zina itu kan nggak bisa. Paling mengikhtiari membatasi supaya zina ini tidak ada di mana-mana, dan itu diantara ikhtiar di lokalisasi. Tapi dengan konsekuensi pemerintah harus serius. Sekali gak di pasar Kembang kok mau biduan dari cekal misalnya gitu. Tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi kesana bagian awal mengesahkan lokalisasi pikiran orang kan ini sisa loh. Tentu banyak masalah maksiat kita ngambil sikap bingung jadi kiai.